Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Arlita. Saya berasal dari kelas 1B, Prodi Bimbingan dan Konseling. NPM saya A1L0228. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ajaran Islam dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama, karakteristik ajaran Islam. Istilah karakter ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik diartikan sebagai sesuatu yang punya karakter atau sifat yang khas. Islam juga dapat diartikan sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu Allah. Berarti, karakteristik ajaran Islam dapat diartikan sebagai ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan disiplin ilmu yang baik dan benar. Yang kedua, adanya prinsip ajaran Islam. Pertama adalah prinsip tauhid, yang merupakan suatu sistem dan satu kesatuan. Yang kedua, adanya prinsip peribadatan. Dan yang ketiga, adanya prinsip muamalah, yang dalam Islam diatur sangat detail dan sesuai dengan dinamika, seperti halnya soal zakat atau waris. Prinsip keempat adalah prinsip penggunaan akal. Disinilah kelemahan umat Islam. Padahal, sebagai Homo sapiens, manusia diberikan kelebihan akal dan untuk menganalisa, karena Islam bukan dogma, tetapi agama yang rasional. Kelemahan umat Islam lainnya terdapat pada prinsip kelima, yaitu prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. Islam juga menganut prinsip persaudaraan. Prinsip keenam yaitu kebersihan jiwa dan raga. Prinsip ketujuh yaitu Al-Quran sebagai informasi dari langit yang sangat dahsyat. Dan prinsip yang ke-8 yaitu prinsip bermasyarakat. Prinsip yang ke-9 yaitu prinsip yang membela kebenaran tanpa melihat warna kulit. Prinsip ke-10 adalah prinsip berkelanjutan dan tidak boleh berhenti. Dan prinsip yang ke-11 atau yang terakhir yaitu prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga yaitu perbedaan agama Islam dengan agama lainnya. Pertama, jika di dalam agama Islam terdapat kiai sebagai seseorang yang mengajarkan agama, maka di agama lain pun seperti agama Katolik pun juga ada. Hanya saja dalam Katolik terdapat dua guru agama, yaitu guru agama di mana dia hanya bertugas sebagai pengajar agama secara garis besarnya saja, sedangkan yang menjelaskan secara detail adalah seseorang yang biasa disebut dengan romo. Yang kedua, yaitu konsep berbuat dosa. Jika dalam Islam, orang yang telah berbuat dosa akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mau bertobat. Tapi dalam kepercayaan lain, orang yang telah berbuat dosa, maka Tuhannya akan marah dan hidupnya dibuat sengsara atau kehilangan sesuatu yang berharga. Dan yang terakhir, yaitu dalam konsep surga dan neraka. Tidak jauh beda dengan kepercayaan Islam, bahwa surga merupakan gambaran untuk segala sesuatu yang baik-baik. Jika selama hidup di dunia mematuhi ajaran dari Tuhan, maka hidup berada di surga. Sebaliknya, jika gambaran segala sesuatu yang buruk dan di dunia tidak mau mematuhi perintah dan ajaran Tuhan, maka neraka tempatnya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan persamaan agama Islam dengan agama lainnya. Yang pertama, Allah menurunkan syariat kepada semua lapisan umat manusia, termasuk di dalamnya umat Islam, umat Nasrani, dan umat Yahudi. Ketiganya pun memiliki bentuk syariat yang mirip. Misalnya, ada hukuman rajam buat pezina, hukuman potong tangan buat pencuri, dan lain-lain. Yang kedua, adanya Allah mengutus Nabi kepada manusia untuk mengajarkan syariah. Dan yang terakhir yaitu kitab suci tidak lain adalah firman atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi aturan dan syariah dan secara khusus diperuntukkan bagi kaum di dunia. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.